Memahami perbedaan antara GERD dan MAC. Gejala, faktor risiko, dan pengobatan. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease dan MAC, yang sering disebut sebagai tukak lambung, adalah dua kondisi saluran pencernaan yang berbeda dengan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penyebab, gejala, dan pendekatan pengobatan. Berikut adalah 5 perbedaan utama antara GERD dan tukak lambung. 1. Penyebab. GERD biasanya disebabkan oleh sphincter esofagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter yang lemah, yaitu otot yang memisahkan esofagus dan lambung. Hal ini menyebabkan asam lambung dan isi lambung kembali naik ke esofagus, menyebabkan iritasi dan peradangan. Di sisi lain, tukak lambung umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan jangka panjang obat antiinflamasi nonsteroid yang dapat merusak lapisan pelindung lambung. 2. Gejala. GERD umumnya terkait dengan gejala seperti heartburn, sensasi terbakar atau ketidaknyamanan di area dada, terutama setelah makan atau saat berbaring. Gejala lainnya mungkin termasuk regurgitasi, kesulitan menelan, dan rasa asam di mulut. Di sisi lain, tukak lambung biasanya ditandai dengan nyeri perut atau sensasi terbakar di area lambung, yang dapat mereda sementara setelah makan atau penggunaan antasida. Selain itu, tukak lambung dapat menyebabkan mual, muntah, dan penurunan berat badan yang tidak disengaja. 3. Lokasi kondisi. GERD utamanya mempengaruhi bagian bawah esofagus, di mana refluks asam lambung mengiritasi lapisan esofagus. Gejala dirasakan lebih tinggi di area dada. Sebaliknya, tukak lambung terlokalisasi pada lapisan lambung. Nyeri yang terkait dengan tukak lambung biasanya dirasakan di atas perut, antara pusar dan tulang dada. 4. Komplikasi. GERD, jika tidak diobati atau tidak terkelola dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Paparan kronis esofagus terhadap asam lambung dapat menyebabkan luka, tukak, dan bahkan kondisi prakanker yang disebut Barrett's esophagus. Dalam beberapa kasus, GERD juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan masalah pernapasan, seperti asma atau batuk kronis. Di sisi lain, komplikasi tukak lambung dapat meliputi pendarahan, perforasi lubang pada lapisan lambung, dan obstruksi saluran keluar lambung, yang dapat menyebabkan kesulitan makan. 5. Pendekatan pengobatan. Pendekatan pengobatan untuk GERD dan tukak lambung berbeda karena penyebab yang mendasarinya. GERD biasanya dikelola melalui perubahan gaya hidup, seperti menghindari makanan pencetus, menurunkan berat badan jika diperlukan, meninggikan kepala saat tidur, dan mengonsumsi obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung atau memperkuat sphincter esofagus bagian bawah. Dalam beberapa kasus, operasi mungkin diperlukan untuk memperkuat sphincter esofagus bagian bawah. Tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori biasanya diobati dengan kombinasi antibiotik untuk membunuh bakteri, bersamaan dengan obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung. Tukak lambung yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang obat antiinflamasi nonsteroid, mungkin pemakaian obatnya dihentikan, begitu juga penggunaan obat yang mengurangi asam lambung, demi mempercepat penyembuhan. Kesimpulan. Meskipun GERD dan tukak lambung memiliki beberapa gejala yang mirip, keduanya memiliki perbedaan yang jelas dalam hal penyebab, lokasi, gejala, komplikasi, dan pendekatan pengobatan. Penting untuk membedakan kedua kondisi ini guna memastikan penanganan yang tepat dan menghindari komplikasi yang mungkin terjadi. Jika Anda mengalami gejala gangguan saluran pencernaan yang persisten, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis profesional guna mendapatkan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang disesuaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi ini, semoga menjadi sumber informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kesehatan berikutnya. Salam sehat selalu.